Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita untuk supaya kita bisa berpuasa di bulan yang penuh berkah ini. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang di dalam Al-Qur'an itu terdapat petunjuk dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Jibril alaihi salam untuk membawa risalah Al-Qur'an disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan amanah itu akhirnya Jibril alaihi salam menjadi malaikat sebaik-baiknya para malaikat. Dan Al-Qur'an ini dari Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya para nabi. Al-Qur'an diturunkan di tanah Mekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Mekah akhirnya menjadi tanah sebaik-baiknya tanah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang terbaik dari 12 bulan yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi sebaik-baiknya malam dari seluruh malam dalam satu tahun. Ikhwatal iman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Tentunya untuk berkhutbah. Ketika naik di tangga pertama beliau mengucapkan amin. Tangga kedua beliau juga mengucapkan amin. Tangga ketiga beliau juga mengucapkan kalimat amin. Akhirnya sahabat radhiyallahu anhum bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alama amanta ya Rasulullah?" Atas dasar apa engkau mengucapkan amin ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Atani Jibril." Jibril tadi telah datang kepadaku dengan mengucapkan 3 perkara. Dan 3 perkara ini semuanya aku aminkan. Amin yang pertama, Jibril mengatakan bahwa raghiba an fumri'in dakhala alaihi syahr Ramadan falam yughfar lahu. Qul amin ya Muhammad faqultu amin. Celaka bagi seseorang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, bisa berpuasa, akan tetapi selesai daripada bulan Ramadan ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi orang yang model ini. Celaka. Maka aku mengatakan amin. Amin yang kedua juga Rasulullah SAW dikatakan oleh Jibril alaihissalam, raghiba an fumri'in adraka abawahi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, ternyata sang anak belum mampu memanfaatkan ajang momen yang baik ini untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan amin. Celaka anak model ini. Dan amin yang ketiga juga, Jibril berkata kepadaku, raghiba an fumri'in dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celaka bagi seseorang yang disebut namamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia tidak mengucapkan salawat kepadamu. Celaka orang model ini. Maka saya katakan amin. Nah, ikhwatal iman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan harusnya kita manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Allah menginginkan dari puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan sampai kita terkena oleh ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warning dan wanti-wanti dari Rasulullah SAW bagi siapapun yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun bi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang berpuasa akan tetapi lam yada' qaula az-zur, dia masih tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, yang jorok, dusta, mengadu domba, hasud, wal jahl, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Falaisa lillahi hajatun bi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tak ada hajah, Allah tak ada urusan, Allah tidak mau tahu bi an yada' ta'amahu wa syarabahu, tentang masalah lapar dan dahaganya dia. Antum mau lapar, mau dahaga, mau haus, silahkan. Saya tak akan anggap dan saya tak mau beri pahala itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mau memberi pahala seseorang yang berpuasa tapi tidak menjaga lisannya. Berpuasa akan tetapi tangan dan perbuatannya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak seseorang berpuasa, orang-orang yang berpuasa akan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari pahala puasanya. Illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Wa kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan begitu juga betapa banyak seseorang yang mendirikan solat, kata Rasulullah SAW, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya kecuali hanya capek saja. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman yang sayang Allah Subhanahu wa taala, memberi kekuatan kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk supaya kita mampu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu jalan itu banyak sekali godaannya syaitan yang akan mengajak kita untuk lari daripada jalan yang lurus ini ke kiri dan ke kanan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.